Selamat siang Bu Winda. Puji Tuhan hari ini kabar saya baik. Alhamdulillah. Bu Nila, mungkin sebelum kita ngobrol saya mohon izin dulu nggih. Saya merekam ngobrol kita kali ini. Oke, siap. Bu Nila, insya Allah hari ini itu Bu Nila akan berperan sebagai coach. Ya. Benar nggih? Ya. Siap kira-kira Bu Nila? Sejauh ini siap. Oke, alhamdulillah. Nah, Bu Nila, saya di sini berperan sebagai supervisor. Insya Allah nanti saya akan melihat proses coaching panjenengan dengan coachingnya. Nggak apa-apa nggih Bu Nila nggih? Ya. Oke, baik, mungkin sebelum kita nanti melakukan coaching atau Bu Nila nanti melakukan coaching, saya akan menjelaskan dulu terkait rubrik penilaiannya. Boleh nggih Bu Nila nggih? Ya, monggo Bu. Oke, baik. Untuk rubrik penilaian nanti itu ada beberapa hal nggih. Yang pertama nanti akan saya lihat dari prinsip coachingnya sendiri. Insya Allah kan Bu Nila juga sudah tahu nggih untuk prinsip-prinsip coachingnya, antara lain kemitraan nggih, kemudian ada proses kreatif dan juga ada memaksimalkan potensi coachingnya. Nah, mungkin sebelum kita berjalan jauh atau ngobrol lebih banyak, kira-kira panjenengan apa sudah paham terkait prinsip tersebut? Ya, sampai saat ini saya paham Bu tentang prinsip coaching. Oke, alhamdulillah. Nah, selain itu nanti saya juga akan melihat nggih tentang kompetensi inti coach dari panjenengan ngobrol dengan coachingnya. Jawab panjenengan juga tahu yang terkait presence nggih, kehadiran panjenengan, kehadiran penuh panjenengan, kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga menerapkan alur tirta. Dan insya Allah panjenengan sendiri kan sudah memahami nggih untuk alur tirta itu seperti apa, yakni ada tujuan utamanya seperti apa, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kira-kira sudah siap Bu Nila? Ya, sudah Ibu. Oke, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Mungkin sebelum itu ada yang ingin ditanyakan terkait kompetensi inti ini? Tidak. Oke, jawab bisa dipahami ya Bu Nila? Iya. Nah, kira-kira dari kompetensi itu apa sih yang mau Bu Nila kembangkan? Iya. Dari kompetensi coaching itu yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, berarti di sini ada dua kompetensi nggih Bu Nila nggih. Betul. Kira-kira kenapa sih kok Bu Nila memilih itu? Iya, supaya proses coaching yang saya laksanakan ini berjalan maksimal. Oke. Nah, kira-kira nih, karena kan kompetensi yang jenengan inginkan tadi adalah mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berbobot nggih. Nah, kira-kira untuk indikator ketercapaiannya seperti apa nanti ketika proses coaching? Ya, indikator ketercapaiannya itu ketika coaching dapat menemukan solusi secara mandiri terhadap permasalahannya. Nah, ketika nanti coaching sudah bisa melaksanakan hal tersebut, saya merasa bahwa proses coaching ini berhasil. Oke, baik. Insya Allah Bu Nila ini sudah punya target gitu ya, dan juga sudah tahu indikatornya supaya ternyata target ini tercapai atau tidak itu sudah ada gambaran ya Bu Nila. Betul. Baik, alhamdulillah. Semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Ya? Ya, Bu. Oke, nanti setelah kegiatan coaching nanti kita akan ngobrol lagi berkelanjutan. Terima Siap. kasih Bu Nila, semangat ya Bu Nila ya. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Miss Vida. Selamat siang Bu Nila. Ya, bagaimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah sih Bu Nila, saya baik. Cuma ya itu tadi Bu Nila, saya ada beberapa keresahan dalam hati saya sehingga itu mengganggu pikiran saya. Oh begitu ya. Baik, ini mumpung kita ketemu nih ya, ada waktu. Kira-kira untuk pertemuan kali ini Bu Vida memiliki tujuan apa? Nah,
Terima kasih sebelumnya Bu Nila sudah menyempatkan waktu untuk saya. Nah, tujuan saya untuk ngobrol dengan Bu Nila ya harapannya saya bisa menemukan solusi begitu Bu Nila dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, baik. Kira-kira permasalahan apa yang sedang Bu Vida alami? Nah ini dia Bu Nila, jadi di kelas itu saya ada 3 anak nih. Nah 3 anak ini memang selalu semacam jadi troublemaker gitu loh Bu Nila. Dalam pelajaran mereka ini antara ya ada dan tidak ada. Kadang beberapa tuh ada yang tidur, kadang juga ketika saya menjelaskan ya alasan ini itu mau ke kamar mandi dan lain sebagainya. Jadi itu bikin pusing saya sih Bu Nila. Begitu. Nah, ini untuk 3 anak yang troublemaker ini tadi, ini mulai kapan Bu Vida? Itu saya lihat dan saya amati itu dari awal semester loh Bu Nila. Jadi memang saya lihat mereka ini kok tampak tidak tertarik ya, atau mungkin tidak termotivasi dengan pembelajaran yang saya berikan. Oke, baik. Berarti permasalahannya ada pada mereka yang kurang tertarik terhadap pembelajaran Bu Vida. Iya betul Bu Nila. Oke, baik. Nah, kalau memang seperti itu, kira-kira Bu Vida tahu nggak penyebabnya? Kenapa mereka berperilaku seperti ini? Nah, ini beberapa waktu lalu memang setelah saya amati dan juga saya memanggil mereka Bu Nila, jadi saya ajak ngobrol, saya dekati, saya tanyakan, kira-kira kenapa sih kok kamu seperti ini Nak di kelas saya? Ternyata jawabannya adalah karena mereka merasa bahwa pelajaran bahasa Inggris itu sulit Bu Nila bagi mereka, serta mereka kan suka mengabaikan tugas. Nah, karena memang buat mereka yang karena sulit dan mereka juga tidak termotivasi itu tadi, malas, sehingga ya mereka ya sudah tidak pernah mengerjakan tugas saya juga. Oke, baik, berarti dari yang Bu Vida sampaikan bisa saya tangkap bahwa mereka berpikir bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu sulit. Kemudian akhirnya berdampak pada mereka mengabaikan tugas. Betul. Kemudian akhirnya mereka berbuat ulah, begitu ya Bu ya? Iya betul Bu Nila. Oke, baik. Kira-kira dari permasalahannya Bu Vida ini, Bu Vida memiliki solusi tidak? Saya rasa memang solusinya itu ada pada metode pembelajaran deh yang saya berikan Bu Nila. Karena selama ini saya masih menggunakan teacher center. Jadi memang saya suka menggunakan metode ceramah ya karena saya rasa itu efektif. Tapi ternyata malah membuat ketiga anak ini tidak bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran saya. Seperti itu Bu Nila. Oke, berarti sudah mendapatkan benang merahnya ya, Iya, pada betul. metode pembelajaran yang masih teacher center. Iya betul sekali Bu Nila, serta ketika mengerjakan tugas pun ya saya masih sepihak, jadi saya itu tidak membebaskan mereka untuk mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi mungkin itu juga salah satu penyebab kenapa mereka malas mengerjakan tugas saya. Oke, baik. Berarti sudah saya identifikasi ada 2 permasalahan di sini. Betul. Dari metode pembelajaran dan sepihak. Iya. Baik. Dari 2 permasalahan ini kita mengerucut pada 2 permasalahan ini pada metode pembelajaran Bu Vida selama ini dan cara memberi tugas Bu Vida yang sepihak. Kira-kira Bu Vida ada solusi enggak? Saya rasa metode pembelajarannya ini harus dibuat lebih menyenangkan Bu, apalagi kan ini pelajaran bahasa Inggris gitu deh. Jadi memang harusnya sih harus ada banyak games ataupun mungkin ice breaking sehingga mereka ya tidak bosan untuk mengikuti pelajaran saya. Serta tampaknya kalau untuk pemberian tugas ini juga perlu deh saya mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhannya mengerjakan tugas ataupun belajar itu sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Luar biasa Bu Vida. Baik, berarti Bu Vida sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan Bu Vida. Tadi saya tangkap dari yang sudah Bu Vida sampaikan bahwa Bu Vida akan menerapkan games pada pembelajaran, kemudian ice breaking, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul sekali Bu. Nah, dari 3 hal ini mana dulu yang ingin Bu Vida terapkan?
Tampaknya untuk waktu dekat ini sih ice breaking itu deh Bu Nila, karena memang saya itu sedikit kaku orangnya, jadi saya rasa saya harus mengubah cara saya untuk mengajar di kelas supaya lebih menyenangkan dan lebih dapat diterima melalui ice breaking tersebut. Oke, sip. Kira-kira kapan Bu Vida bisa menerapkan ice breaking ini ke anak-anak? Saya rasa secepatnya Bu Nila, karena kan itu adalah hak belajar anak. Karena selama ini ya mungkin mereka karena tidak fokus nggih, karena pembelajaran saya terlalu monoton. Jadi ini sudah waktunya saya harus menerapkan ice breaking itu. Nah, tampaknya pekan depan harus sudah segera saya terapkan. Oke, sip Bu Vida. Untuk menerapkan ice breaking dalam pembelajaran ini, Bu Vida butuh bantuan atau tidak? Tampaknya iya Bu, karena saya kan tidak mungkin sendiri untuk melaksanakan tersebut. Jadi untuk menyusun berbagai rencana metode pembelajaran termasuk ice breaking itu, saya perlu untuk berkolaborasi utamanya dengan rekan sejawat saya. Dan tentu saya juga butuh dukungan dari sekolah, dari kepala sekolah dan tim manajemen untuk terkait sarana prasarana. Seperti itu Bu Nila. Oke, baik. Berarti bisa saya simpulkan dari pembelajaran Miss Vida yang akan menerapkan ice breaking, Ya. Miss Vida butuh dukungan dari rekan sejawat, kemudian manajemen dan kepala sekolah. Betul sekali Bu Nila. Baik, berarti dari pembicaraan singkat ini tadi, bagaimana? Apakah tujuannya tadi sudah tercapai? Wah, alhamdulillah ini Bu Nila tampaknya sudah tercerahkan. Tadi saya masih bingung, tapi sekarang tampaknya sudah ada gambaran nih apa rencana-rencana yang akan saya terapkan nantinya untuk mengubah metode pembelajaran di kelas. Oke, puji Tuhan ya Bu. Iya, Ya. Ibu. Baik, berarti untuk pembicaraan siang hari ini bisa kita cukupkan begitu ya Bu. Baik Ya. Bu Nila, terima kasih banyak Bu Nila atas waktunya serta semangat dan dukungannya. Oke, sama-sama Bu Vida. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi, berkolaborasi Wah, lagi. siap. Saya akan menyampaikan terkait perkembangannya ya Bu Nila. Ya, baik. Selamat Baik. siang Bu Iya, Vida. terima kasih. Selamat siang Bu Nila. Oke, selamat siang Bu Nila. Selamat siang Bu Winda. Alhamdulillah ini tadi sudah melakukan proses coaching ya Bu Nila ya. Ya, betul. Kira-kira gimana perasaannya? Ya, saya merasa lega Bu sudah melaksanakan proses coaching ini. Alhamdulillah. Nah, kira-kira mungkin saya bisa di-spill nih itu tadi apa saja sih yang dilakukan ketika proses coaching Iya. oleh Bu Nila dan juga coachingnya. Iya, dari proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching Bu, yaitu membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya juga sudah menerapkan kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, alhamdulillah. Sebenarnya dari saya melihat proses coaching tadi memang sudah seperti yang dikatakan Bu Nila, nggih. Dari prinsipnya dan juga kompetensi yang ingin dicapai tadi, dari penglihatan saya itu memang itu sudah teraplikasikan atau terrealisasikan. Nah, Terima kasih. Bu Nila, kalau panjenengan tadi di awal itu saya tanya ini kompetensi yang ingin dicapai tadi itu kan ada dua nih Bu Nila, Iya. yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga membuat sebuah pertanyaan berbobot. Kira-kira apakah itu sudah terrealisasi dengan baik atau belum? Ya, kalau menurut saya sudah menerapkan dua kompetensi itu Bu, tetapi mungkin ada satu kompetensi coaching lagi yang perlu saya kembangkan. Oke, kira-kira kompetensi apa ini Bu Nila ini? Iya, kompetensi kehadiran penuh. Oke, kenapa kok Bu Nila memilih kompetensi itu? Iya, karena kalau kita bisa hadir penuh saat coaching, proses coaching itu bisa lebih maksimal dan kita dapat menggali kemampuan coaching secara maksimal sehingga beliaunya bisa menyelesaikan masalah secara mandiri.
Oke, baik. Nah, ini berarti next selanjutnya ya, target selanjutnya yang ingin dikembangkan adalah kompetensi terkait presence Iya. atau kehadiran penuh. Baik. Nah, kalau dari Bu Nila sendiri ini tadi kan sudah diterapkan beberapa kompetensi yang pastinya kan nggak hanya 1, 2 atau 3 saja yang harus kita terapkan, tapi paling tidak kan semuanya bisa kita terapkan dengan baik, nggih. Nah, nanti kita coba belajar terus bagaimana bisa menerapkan kompetensi ini dengan baik. Terima kasih Bu Nila untuk kegiatan proses coaching hari ini. Semoga nanti untuk target selanjutnya Bu Nila bisa mencapai itu. Baik. Sama-sama Bu Winda. Terima kasih Bu Nila, nggih. Selamat siang. Ya, selamat siang.